nilai gaya hitung urbanisasinya sebesar 1,816, di mana 1,816 ini nilainya berada di antara nilai DU dan nilai RDU, di mana hal ini dapat menyatakan bahwa pengujian model Casey terbebas dari autokorelasi. Untuk selanjutnya, uji regresi linear berganda. Berdasarkan persamaan regresi yang berbeda tersebut, variabel independen dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Untuk hasil dari uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai dari A adjusted R-square-nya sebesar 0,256 atau 25,6%, sehingga ini dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan sebesar 25,6% variabel dependennya, sehingga masih terdapat 74,4% yang dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, uji statistik F, di mana dapat diketahui bahwa nilai dari F hitungnya ini lebih besar dari nilai F tabel dengan nilai sertifikasi sebesar 0,000, nilainya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Untuk selanjutnya, uji statistik T dapat diketahui bahwa rasio probabilitas menunjukkan bahwa nilai T hitungnya lebih kecil dari tabel dengan nilai sertifikasi sebesar 0,694, nilainya ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan rasio probabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur model. Untuk yang kedua yaitu rasio likuiditas, menunjukkan bahwa nilai dari T hitungnya ini lebih besar dari T tabel dengan nilai sertifikasi sebesar 0,00, di mana nilainya ini lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar min 4,81. Nilainya minus, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur model. Untuk yang ketiga, Princess menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai sertifikasi sebesar 0,381, nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga Princess ini tidak berpengaruh terhadap struktur model. Untuk yang keempat yaitu struktur aktiva, menunjukkan bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel dengan nilai sertifikasi lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur aktiva ini tidak berpengaruh terhadap struktur model. Untuk selanjutnya, sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan atau transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2022. Untuk yang kedua, rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan serta transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2022. Yang ketiga yaitu Princess tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan serta transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2022. Dan yang keempat yaitu struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan serta transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2022. Keterbatasan penelitian yang pertama yaitu terdapat beberapa data ekstrim yang mengharuskan penelitian ini dilakukan outlier atau eliminasi data agar data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk yang kedua, berdasarkan hasil dari koefisien determinasi yang menunjukkan nilainya sebesar 25,6%, sehingga masih terdapat 74,4% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode atau tahun penelitian agar data yang diperoleh ini lebih maksimal. Untuk yang kedua, berdasarkan nilai dari koefisien determinasi atau adjusted R-square yang menunjukkan bahwa tingginya faktor lain di luar model, sehingga peneliti selanjutnya ini diharapkan untuk mampu menambahkan variabel independen lain yang terkait dengan struktur model yang tidak terdapat di dalam penelitian ini, yaitu dapat seperti pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zul ada. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Mbak? Mbak Anissa. Anissa. Oke, Mbak Anissa. Hasil koefisien determinasinya cukup kecil ya, 0,2 sekian ya. Saya
mencoba menangkap dari fenomena yang Anda sampaikan. Dari sekian perusahaan 41 tadi ya? 41 perusahaan. Ya. Anda mengambil fenomena tidak membumi kaitannya dengan perusahaan apa tadi? Transportasi. Perusahaan transportasi dan logistik. Iya. Hanya beberapa perusahaan yang Anda tangkap. Iya. Namun mewakili 41 perusahaan. Barangkali ini menjadi penyebab ya. Jadi kalau mencari fenomena itu secara umum lebih tepat kaitannya dengan variabel Y Anda yang terutama, kemudian dikaitkan dengan perusahaan transportasi secara umum di newsnya. Jadi masalah fenomena yang tidak tepat ini berdampak pada banyak hasil yang tidak signifikan. Bisa jadi Anda uji normalitasnya menunjukkan normal, namun bisa jadi juga outlier itu terjadi justru pada fenomena yang ada, karena yang lain tidak terjadi barangkali, tidak ada masalah ya. Bisa jadi malah yang jadi fenomena itu yang jadi outlier, mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin Anda bisa lihat nanti apakah perusahaan yang jadikan fenomena itu yang justru jadi outlier. Kemudian proses outliernya gimana itu? Untuk proses outlier-nya itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Ya, dari sekian perusahaan 41, kemudian outlier Yang di outlier itu 37 perusahaan, Bapak. tinggal 37. Untuk data akhirnya itu 60, dari 154, data outliernya 37, lalu dilakukan transformasi sebesar 57, sehingga menghasilkan data akhir 60 sampel. Menghasilkan data 50 sampel. 60 sampel. 60 sampel. Itu berturut-turut apa tidak itu? Untuk hasil yang setelah outlier itu? Berturut-turut, Bapak. Ya ini jadi kendala kan. Untuk data outliernya itu, karena kita kan sudah uji autokorelasi tadi ya. Berapa periode itu waktunya? 7 tahun. Iya, 7 bagi 60 aja 60 ya. Iya, Ini 60. jadi pertanyaan. Kalau 63 mungkin saya nggak bertanya seperti ini gitu ya. Bener nggak Mbak? Kurang hati-hatian di dalam penelitian yang menggunakan, kamu time series kan? Iya, pencari. Iya, seringkali yang terjadi seperti ini. Untuk data outliernya itu berturut-turut, namun pada pengujian transformasi itu dari rasio profitabilitasnya ini menguranginya banyak sekali, Bapak. Karena kan data rasio profitabilitas ini banyak yang data ekstrim, sehingga jumlahnya ini tidak rata dari Ya, seringkali dengan transformasi ini ada perubahan di dalam alat yang awalnya dia menggunakan parametrik, menggunakan non parametrik. Kemudian teorinya itu teori apa? Menggunakan teori packing order. Teori apa itu? Ya, teori packing order itu apa? Teori yang mengungkapkan adanya pengurangan jumlah aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam upaya mencari tambahan modal dengan cara melakukan penjualan aset. Di mana perusahaan ini lebih menyukai pendanaan dari dalam perusahaan, seperti yang dijelaskan di dalam teori packing order. Karena kan resikonya lebih rendah. Kemudian untuk hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama yaitu rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Struktur modal itu apa, Mbak? Struktur modal adalah biaya yang dikeluarkan dalam jangka panjang sebagai perwakilan trade-off antara hutang jangka panjang dengan biaya modal, baik berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rasio DER. Rumusnya DER itu apa? DER yaitu perbandingan antara total hutang dibagi dengan total ekuitas atau modal dikali dengan 100%. Pengertian modal di sini dengan pengertian modal di akuntansi sama apa enggak? Beda, Bapak. Beda. Kalau modal di sini pengertiannya struktur modal itu berarti terdiri dari hutang dan ekuitas. Oh iya. Struktur modal. Ya, bagus. Kemudian untuk
Jadi kenapa tidak berpengaruh ya? Ya, hasilnya tidak berpengaruh. Apa sebabnya, Mbak? Dikarenakan nilai dari signifikansinya, rasio profitabilitas ini menunjukkan nilainya 0,094, di mana nilainya ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Pembahasan lebih lanjut, logikanya atau mungkin data yang temukan di penelitian Anda sebagai alasan. Berdasarkan data analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai dari mean-nya atau rata-rata pada data rasio profitabilitas nilainya kurang dari standar deviasinya, sehingga menyebabkan sebaran datanya ini semakin lebar atau semakin luas, sehingga ini menyebabkan munculnya data ekstrim yang terdapat pada data rasio profitabilitas, sehingga data rasio profitabilitas ini tereliminasi pada pengujian outlier. Dan hal ini memberikan indikasi bahwa perusahaan tidak melihat besar kecilnya suatu perusahaan ini dari laba yang dihasilkan, melainkan dari pengorbanan yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga dapat dikatakan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Oke. Kemudian untuk keterbatasannya apa? Untuk keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, terdapat beberapa data ekstrim yang menyebabkan data penelitian ini tidak terdistribusi secara normal, sehingga mengharuskan dilakukan outlier agar data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk yang kedua, berdasarkan nilai koefisien determinasi atau nilai adjusted R-square yang menunjukkan nilainya ini 0,256, sehingga masih terdapat 74,4% yang dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini. Kemudian sarannya apa? Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menambahkan periode atau tahun penelitian agar data yang diperoleh ini lebih maksimal. Untuk yang kedua, berdasarkan dari nilai koefisien determinasi tersebut yang menunjukkan tingginya faktor lain di luar model, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk bisa menambahkan variabel independen lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini. Ya, menambah variabel juga diperluas cakupannya begitu ya. Ya. Atau diganti di perusahaan yang lain untuk mendapatkan manfaat di jenis perusahaan yang lain. Diperluas itu artinya lebih bisa digeneralisasi kaitannya dengan hasil penelitian ya. Jadi yang mengusik saya tadi fenomenanya barangkali Anda memang kurang tepat ya. Itu Mbak ya. Terus hasilnya kan jadi banyak yang tidak signifikan ya, karena memang fenomenanya sendiri Anda ambilkan dari berapa perusahaan? 41%. Enggak, dari fenomenanya. Fenomenanya yang saya tampilkan 1, tapi ada 3 di dalam skripsi. Nah iya, ada 3 yang di dalam skripsimu. Iya. Berapa perusahaan apa aja itu? PT Garuda Indonesia, PT Bluebird Tbk, dan PT NSA Indonesia. Iya. Ya kadang dari 3 tadi kemungkinan tidak bisa mewakili fenomena secara keseluruhan. Dia punya masalah-masalah yang memang personal begitu ya sifatnya, yang tidak membumi ya. Ini yang akibatnya ya tadi ada banyak outlier, dan outliernya itu dimungkinkan malah justru terjadi pada yang kena fenomena tadi, bisa jadi ya. Bisa dipahami Mbak ya? Bisa. Jadi rata-ratanya itu justru malah menjauhi dari fenomenanya tadi. Jadi rata-rata itu dibentuk oleh yang tidak punya fenomena begitu. Bisa dipahami? Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.